Santai, saatnya tanya ahlinya. Pertanyaannya adalah, apakah vaksin yang sekarang ini aman untuk yang punya riwayat penyakit paru-paru? Mohon dijawab, Dok. Ya. Jadi ini kan pertanyaannya riwayat ya, berarti tidak sedang dialami. Kalau riwayat kan sejarah kan, riwayat dulu pernah, sekarang sudah sembuh ya. Sembuh, betul. Ya, jadi vaksinasi ini tidak sekedar datang suntik pulang, itu enggak ya. Jadi vaksinasi, namanya program vaksinasi itu mesti ada di data dulu di depannya, identitas, ya KTP, kemudian apakah ada penyakit penyerta, ya apakah di filter, Dok ya? Iya, di screening misalnya. Screening di depan itu oleh tenaga medis, ditanya kemudian di tensi, ya kan, kemudian diperiksa segala macam ya, itu biasanya terutama tensi ya. Itu apakah berisiko, jadi tetap di depan itu antara risiko dan manfaat itu bicara mana. Oke. Ketika pasiennya ini punya darah tinggi ya, pas lagi tinggi-tingginya ya ditolak, dan sedikit yang ditolak ya. Tenaga medis sendiri yang punya darah tinggi juga banyak ya, datang mungkin dengan yang masih tinggi ya, belum terkontrol ya disuruh pulang dulu, jangan vaksin dulu. Sampai benar-benar stabil, Dok ya? Ya, sampai kondisi yang aman, ideal, di mana risiko itu bisa diminimalkan misalnya ya. Kita mencegah risiko supaya vaksin ini tidak berdampak buruk ya, seperti itu ya. Seperti vaksin untuk yang penyakit paru sama juga ya. Kalau sudah sembuh ya nggak apa-apa, nggak ada masalah insya Allah. Nanti tetap di screening depan. Habis suntik pun kan ada waktu observasi ya, jadi nggak boleh pulang langsung. 30 menit ditunggu ya. Kalau nggak ada reaksi yang berat, ya kan kadang ada yang ditakutkan itu reaksi alergi. Ya. Kita nggak tahu karena orang itu punya alergi macam-macam ya, ada yang punya alergi, ada yang enggak, dan alerginya itu macam-macam, ada yang dari cairan pembawa vaksinnya atau dari bahan vaksinnya ya, alergi kacang aja juga ada ya, ayam juga ada. Nah, kita kan nggak tahu satu-satu ya, personal itu sifatnya. Itu tunggu waktu 30 menit. Ya. Ada yang reaksi alergi yang berat namanya anafilaksis ya, itu bisa bibir bengkak ya, saluran nafas juga bengkak. Nah, itu biasanya kalau reaksi yang berat itu dalam waktu yang singkat muncul. Makanya minta tunggu 30 menit. Ya. Supaya kalau ada reaksi bisa langsung ditangani dengan cepat. Dan di vaksinasi itu sudah diupayakan ada obat-obatan yang disiapkan untuk darurat tadi. Antisipasi ya, Dok ya? Antisipasi, betul ya. Kemudian setelah pulang, nanti dikasih tahu juga, nanti kalau ada reaksi misalnya kayak di tempat suntikan ya, bengkak itu reaksi yang wajar, lokal ya. Karena kita memasukkan benda asing ya. Kita ketusuk beling aja juga kadang ada bengkaknya ya, apalagi ini kita masukin vaksinnya, sama obat juga sama kayak gitu ya. Pernah suntik KB kan juga abu ya misalnya ya, atau lagi sakit panas ke dokter suntik kan juga sakit ya. Suntikan itu normal lokal ya. Ya boleh kemudian konsultasi kembali jika ada keluhan yang lain. Jadi ada 3 prasuntikan, itu screening, kemudian suntik, ditunggu 30 menit untuk melihat reaksi lokal maupun yang sistemik ya. Kemudian monitoring di rumah, biasanya efek sampingnya sekitar 2-3 hari ya. Bisa di lengannya bengkak atau sakit kepala atau demam, biasanya 2-3 hari saja. Itu yang jenis vaksin apa itu, Dok, yang reaksinya seperti itu? Bisa dua-duanya, cuma memang bisa Sinovac atau AstraZeneca gitu? Ya, bisa Sinovac, bisa AstraZeneca. Cuma memang nanti ada pertanyaan di berikutnya itu yang memang AstraZeneca memang dilaporkan lebih banyak ya reaksinya daripada yang Sinovac. Ya, nanti ada penjelasannya. Mungkin kalau di pertanyaan berikutnya nanti kita ulas. Dok, ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang kedua ini, Dok. Kalau misalnya punya riwayat entah itu penyakit paru-paru atau segala macam, tapi kita ngerasa pas satu screening itu, tapi kita bawa rekomendasi dari dokter gitu loh. Ya. Itu boleh ya, Dok ya? Jadi boleh. Apapun gejalanya yang pas satu screening mungkin aja tidak masuk masuk lolos lah dalam screening itu untuk mendapatkan vaksin, tapi membawa surat rekomendasi dari dokter itu juga bisa ya, Dok ya? Ya, biasanya yang ditanyakan itu yang obat-obatan ya. Jadi rekomendasi kan kadang kita punya dokter langganan ya. Kita dapat resep rutin misalnya ya, sakit paru rutin yang perlu berobat rutin, atau sakit darah tinggi yang perlu obat rutin, atau kencing manis ya, yang biasanya obatannya jangka panjang ya. Itu memang perlu kita rekomendasi dari
dokter langganan ya? Iya, dokter yang biasa merawat ya. Atau yang punya sakit jantung ya, nah, ini penting juga ya, yang sakit jantung ya, punya riwayat penyumbatan ya, jadi pembuluh darah. Nah itu sebaiknya memang tidak menggunakan yang AstraZeneca ya, sebaiknya mungkin dipilih yang lain. Yang lebih ringan reaksinya dok ya? Ya betul, lebih ringan. Jadi kayak Sinovac bisa, atau kalau sudah bisa masuk Pfizer sama Moderna, tapi kan kita pilihannya cuma 2 kali ini ya. Saat ini ya baru 2 pilihannya.